Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah pada subuh ini diberi kesehatan dan kesempatan dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu. Kursi turun. Baik, kajian kita pada subuh ini saya akan membacakan satu kitab kecil yang berjudul Al-Ajrul Kabir 'ala al-'Amalil Yasir, pahala besar dengan amal yang mudah. Nah, biasanya kita doyan ini. Modal kecil untung besar. Nah, kalau kita mencari mau buat bisnis modal kecil untung besar itu paling banyak diminatin orang. Ya, modal 1 juta untung 10 juta, siapa tak mau? Pasti banyak mau. Ya, dalam Islam itu ada amal-amal yang mudah dikerjakan pahalanya besar. Inilah salah satu rahmat dari Allah Ta'ala untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pertama, karena umat Nabi Muhammad ini fisiknya cenderung lebih lemah dari umat terdahulu, maka diberi syariat yang lebih mudah. Yang kedua, karena usia umat Nabi Muhammad ini cenderung lebih pendek dari umat-umat terdahulu, maka Nabi mengatakan dalam hadis, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Mayoritas umur umat Nabi Muhammad itu antara 60-70. Ini bukan nakut-nakutin Bapak Ibu yang ada di range itu. Ya, semua kita bakalan mati, tapi mayoritasnya antara 60-70 selesai. Nabi pun hanya 63. Maka kita perlu dalam beramal pintar, mencari alternatif. Waktu tidak banyak, jangan milih yang receh. Kalau ada yang tukaran 100 ribu, ngapain ngambil receh? Kan begitu. Waktu tidak banyak. Kalau kita ambil receh, banyak pun kita ambil, nampak segoni dikumpulin dihitung, cuma berapa? Tidak banyak. Tapi kalau kita ambil tukaran 100 ribu, 1 goni banyak namanya itu. Ya, maka harus pintar-pintar. Amalan dalam Islam ini sangat banyak. Kalau kita mau mengamalkan semua, muntah kita tidak sanggup Bapak Ibu. Ya, Nabi zikirnya sebelum tidur aja panjang tuh. Kalau kita mau ngamalin kayaknya nggak mampu. Kita bismikallahumma ahya wa amut aja kadang-kadang tertinggal, lupa, ya kan? Nabi sebelum tidur zikirnya panjang, membaca Al-Mulk, membaca As-Sajadah, membaca Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, belum lagi doa-doa yang lain, zikirnya panjang, bertasbih, bertahmid, bertahlil, panjang zikir Nabi sebelum tidur. Maka kalau kita mau mengamalkan semua apa yang Nabi amalkan itu rasanya tak sanggup kita. Rasanya tak mampu kita. Maka pilih alternatif amal-amal yang mudah dikerjakan pahalanya besar, ya. Judul ini terinspirasi dari kisah seorang sahabat. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah. Sebelum itu dia belum sahabat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Maka dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, masuk Islam. Tak lama setelah itu pergi jihad. Qadarullah mati syahid. Barusan masuk Islam, pergi jihad, qadarullah mati syahid. Apa ganjaran mati syahid? Syurga Allah. Tak sampai 1 tahun menjadi muslim, masuk syurga. Maka Nabi mengatakan amila yasiran wa ujra kathiran. Dia barusan melakukan amal yang mudah tapi diberi pahala yang sangat besar dari Allah. Baru mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, pergi jihad, qadarullah mati syahid, sudah syurga.
Kita hidup 30 tahun, 40 tahun, 50, 60 sudah menjadi Muslim, belum tentu kita masuk Islam. Belum tentu kita masuk syurga. Ya kan? Dia barusan masuk Islam, jihad, meninggal, masuk syurga. Maka Nabi mengatakan, amila yasiran wa ujira kathiran. Dia barusan melakukan amal yang mudah, tapi dapat pahala yang sangat besar. Baik, saya bacakan beberapa hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang amal-amal yang mudah dan pahalanya sangat besar. Pertama, hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "Ma min muslim yatawadda." Tidak ada orang muslim berwudu. Fayuhsinu wudu'ahu, lalu dia elokkan wudu'nya. Bukan sekedar famsahu biwujuhikum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bukan sekedar itu, tapi sebelum dia berwudu, sunnah-sunnah wudu pun dia buat. Dia istinsyaq, dia berkumur-kumur, ya. Kalau jenis jenggotnya yang tebal tu, dia sela-sela dulu supaya air masuk. Tapi kalau jenggot kita orang Indonesia tidak perlu disela pun air bakalan masuk. Kenapa? Jenggot kita tidak tebal. Ada sebagian tu cuma 3 bercokol di sini. Tak banyak, itu tak perlu disela. Tapi kalau jenggotnya ala-ala Pakistan, ala Bangladesh, ala orang Arab yang tebal, disiram aja dengan 1 ember air belum tentu masuk ke dalam. Itu mesti dia sela-sela begini. Tapi kalau model-model jenggot kita ni masuk itu insya-Allah. Ya, buat sunnah-sunnah tu. Thumma yaqumu aw fayusalli rak'ataini. Setelah berwudu dia salat sunat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan salat sunnah wudu. Salat sunat 2 rakaat ini boleh disengaja salat sunnah wudu dengan niat salat sunnah wudu, dan boleh salat apa saja, yang penting 2 rakaat. Misalkan begini, sebelum subuh tadi wudu, datang ke sini kita salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Maka salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat itu sudah bisa mengcover untuk salat sunnah wudu itu. Jadi tidak harus diniatkan secara khusus. Mau diniatin secara khusus boleh, tidak diniatin pun boleh. Yang penting habis wudu itu 2 rakaat. Ya. Apa balasannya kata Nabi SAW? Apa balasannya? Balasannya kata Nabi, illa wajabat lahul jannah. Wajib untuk dia syurga. Apabila seseorang berwudu, dia sempurnakan wudunya, setelah itu salat sunnah 2 rakaat, muqbilun alaihi ma biqalbihi wa wajhihi, dalam salat itu benar-benar dia menghadapkan wajahnya dan hatinya kepada Allah, artinya dia khusyuk, illa wajabat lahul jannah, wajib bagi dia syurga. Syurga itu bukan barang murahan, barang mahal tu tidak bisa kita beli. Tapi dengan amal yang simple mudah ini balasannya syurga. Cuma biasanya kalau ini disampaikan tidak excited, ini tidak semangat. Kayaknya kita mendengar syurga itu biasa aja. Coba saya buat analogi. Andai kata ada dealer mobil buat pengumuman, Bapak Ibu sekalian warga Kota Pekanbaru, siapa besok yang berwudu setelah itu salat sunat 2 rakaat kami kasih mobil. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Antri di mana-mana orang wudu. Kenapa? Balasannya duniawi. Kalau syurga dibilang ngantuk dia, tak tarik dia. Seolah-olah mobil itu lebih mahal dari syurga. Kenapa jadi begitu? Kita ini kalau ganjarannya dunia itu tertarik betul. Kenapa begitu? Karena sebenarnya dalam hati kita bukan iman dunia. Maka coba kalau ada amalan supaya lapang rezeki, ramai enggak orang suka? Oh, ramai betul. Kenapa? Dunia, terjemahan dia itu dunia. Ya. Saya ketemu sama orang, dia bilang begini sama saya, Ustaz, saya sudah sholat tahajud, kenapa hidup saya masih susah? Katanya. Saya kasih tahu, tidak ada satu ayat Quran dan hadis menjelaskan kalau kau sholat tahajud kau kaya raya. Tidak ada itu. Karena terlalu banyak orang menjelaskan agama dengan iming-iming dunia. Ya, saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu jangan ketipu.
terlalu banyak orang menyampaikan agama dengan iming-iming dunia. Ini sebetulnya ahli dunia bukan ahli akhirah. Makanya banyak orang kecewa kemudian dengan agama. Barusan saya ketemu juga sama orang, dia bilang, "Ustaz, saya sudah tidak mau solat subuh." Katanya, "Kenapa kamu tidak mau solat subuh?" Terkejut saya. "Saya kan sudah solat, tapi kenapa saya masih susah?" Katanya. Karena terlalu banyak mengiming-imingi agama dengan dunia, akhirnya banyak orang kecewa dengan agama. Dia berkata, "Saya sudah solat, kenapa masih susah? Saya sudah baik, kenapa masih susah?" Tidak ada jaminan di dalam agama kalau kau solat kau akan kaya. Tidak ada itu. Karena memang bukan itu ganjarannya. Ganjarannya di surga, di akhirat. Dunia ini darul amal, negeri kita beramal. Akhirat itu darul jaza, di situ negeri pembalasan dari Allah, bukan di dunia. Ganjaran dalam Quran itu ada, tapi jangan diterjemahin sama rupiah. Ini yang bahaya tuh. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang berinfak di jalan Allah itu ibarat satu biji ditanam, tumbuh 7 cabang, setiap satu cabang ada 100 buah, satu diberi ganjaran 700. Itu benar dalam Quran. Tapi tafsirannya kemudian jadi rupiah, itu tidak ada. Tafsirannya kemudian jadi mobil, itu tidak ada. Tafsirannya kemudian jadi emas, itu enggak ada. Ini ada sekelompok orang suka menterjemah, mentafsirkan ayat seperti ini ke hal-hal duniawi. Ini namanya tafsir birra'yi. Sesat lagi menyesatkan. Tidak ada. Ganjarannya memang ada sampai maksimal 700 kali ganda. Tapi apa bentuknya? Wallahu a'lam. Di mana Allah beri? Wallahu a'lam. Maka jangan kita batasin ini jadi rupiah. Dia masukin pagi-pagi 1.000 rupiah, nanti jadi 700 rupiah, 700 ribu nih. Nunggu dia sampai sore, kok nggak ada ya? Akhirnya berhenti dia berinfak. Dia kasih BPKB Kijang, berharap dapat Alphard ini nanti. Nggak dapat, yang ada bangkrut dia. Salah kau bos, salah. Otaknya terlalu otak dunia dan diiming-imingi dengan agama. Salah, bukan begitu tafsiran agama. Saya S1 sampai S3 bidang tafsir, tidak ada begitu tafsiran Al-Quran. Ya, tidak ada begitu tafsiran bidang Al-Quran. Maka ini satu amal yang mudah dilakukan, pahalanya sangat besar, pahalanya luar biasa. Wudu, sempurnakan wudu, setelah itu salat sunnah 2 rakaat, setelah itu insya Allah mendapat syurga. Suatu hari Nabi memanggil sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, "Wahai Bilal, mari ke sini." "Apa wahai Rasulullah?" "Saya mendengar suara sendalmu di dalam syurga." Kira-kira kalau kedengaran sendalnya di syurga, orangnya masuk atau tidak? Pasti masuk. Kalau tak masuk, horor namanya. Tidak mungkin sendal berjalan tanpa orang, kan? Orangnya masuk. Lalu Nabi bertanya, "Wahai Bilal, apa amalan yang kau lakukan?" Apa jawaban Bilal? Apakah Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, karena saya azan setiap masuk waktu"? Ternyata tidak. Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, amalanku setiap aku selesai wudu, aku solat sunat 2 rakaat." Ternyata ini amalan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, sampai-sampai Allah perdengarkan suara sendal Bilal di dalam syurga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini amalan yang pertama yang mudah kita lakukan, pahalanya Masya Allah sangat besar insya Allah. Terutama Bapak Ibu yang mungkin sudah tidak banyak aktivitas lagi, sudah memasuki usia pensiun, cuma tinggal makan santai-santai, maka kalau berwudu sempat-sempatkanlah salat sunat 2 rakaat. Insya Allah ganjarannya syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, amalan yang kedua masih berkaitan wudu. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidak ada salah seorang kamu berwudu, fayusbighul wudu, lalu dia sempurnakan wudu. Setelah wudu dia berdoa. Maka habis berwudu itu jangan lupa berdoa. Luar biasa ganjarannya. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa.
Setelah wudu dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dibuka untuk dia 8 pintu syurga. Yadkhulu min ayyiha syaa, dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Nak masuk dari pintu pertama silakan, nak masuk dari pintu kedua silahkan, pintu kelima silahkan, pintu ketujuh silahkan, tak ada masalah. Pilihlah mana-mana pintu yang kau suka. Amalannya apa? Wudu, lepas berwudu berdoa. Simple, tidak susah. Maka dalam Islam ini kita jangan membayangkan ibadah yang besar itu menurut pandangan kita. Gini loh Bapak Ibu sekalian, ada amalan yang wow dalam pandangan manusia, tidak wow dalam pandangan Allah. Haba'an mansura, hanya debu yang berterbangan dalam pandangan Allah. Bagi manusia ini luar biasa amalan ini, hebat ini. Di sisi Allah itu hanya debu, tidak ada artinya. Tapi ada amal-amal yang terlihat debu dalam pandangan mata manusia, tapi sungguh sangat bernilai di sisi Allah. Maka menilai amal yang hebat itu jangan nilai menurut kita, penilaiannya harus menurut Allah. Ya. Kita kadang-kadang membayangkan zikir yang hebat itu kalau berzikir 1 juta 2 juta kali. Enggak. Tak harus begitu. Kita membayangkan kalau solat yang hebat itu kalau 1000 rakaat. Tidak begitu. Nabi tidak solat sampai 1000 rakaat. Aisyah mengatakan Nabi solat malam hanya 11 rakaat saja. Ya. Kita membayangkan kadang-kadang orang yang hebat itu ibadahnya kalau pergi bolak-balik ke Mekah terus. Oh, belum tentu. Bisa-bisa dia bisnis ke sana. Ya kan? Tidak. Ada kadang-kadang amal-amal yang simple bahkan tak bernilai di pandangan manusia, tapi sungguh bernilai di sisi Allah. Ya, jadi jangan kita membayangkan ibadah yang hebat itu harus ibadah yang hebat dalam pandangan mata manusia. Ada ibadah yang simple dalam pandangan mata manusia, bahkan mungkin dilalaikan oleh orang, tapi sungguh itu adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala. Ya. Di akhirat juga nanti begitu. Di timbangan akhirat itu ada amal yang kecil tapi sangat besar. Contohnya Nabi mengatakan begini, kalimatani, ada 2 kalimah, khafifatani 'alal lisan, yang sangat ringan diucapkan di lidah, thaqilatani fil mizan, tapi sangat berat nanti di mizan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah kita mengucapkan ini, tapi nanti saat diletakkan di mizan, di timbangan itu penuh dia, tamlaul mizan. Kalau di dunia kita ambil emas 1 kilo, kotoran 1 kilo, letak atas timbangan, nampak sama-sama 1 kilo. Tidak ada beda. Emas 1 kilo, kotoran kambing 1 kilo, letak atas timbangan, sama-sama 1 kilo. Tapi di akhirat nanti ada amal yang terlihat besar, diletak dalam timbangan, hanya bergeser 1 garis. Tapi ada amal yang tampak kecil, saat diletak di atas timbangan itu, jarumnya berputar-putar begini sampai penuh. Maka mengukur ibadah dalam Islam ini jangan ukur menurut kita. Tidak bisa kita ukur menurut kita. Apa yang menurut kita hebat belum tentu hebat dalam pandangan Allah. Apa yang menurut kita mantap belum tentu mantap dalam pandangan Allah. Maka ukurannya apa? Ukurannya ketetapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah berwudu, mari kita amalkan ini. Baca setidaknya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tak doa yang lain tambahannya? Ada. Seperti Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ada dalam riwayat yang lain. Tapi setidaknya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ini jangan tinggalkan. Maka habis berwudu jangan langsung ambil handuk. Kita habis berwudu langsung ambil handuk, lap wajah, sudah selesai. Tak ada berdoa. Berdoalah, ya. Berdoa. Mudah mengamalkannya, pahalanya sangat besar, ya. Baik, kita lanjutkan amalan yang seterusnya yang mudah dikerjakan, pahalanya sangat besar. Hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu qala ra'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita sudah biasa dengar ni. Apa itu salat sunat fajar? Itulah salat sunnah qabliyah subuh. Jadi jangan difikir ada salat sunat fajar, ada salat sunnah qabliyah subuh. Itu barang yang sama. Itu ibadah yang sama. Namanya kok beda? Ya enggak apa-apa. Manusia aja kadang-kadang punya 3 nama. Orang yang sama. Ya kan? Di kawan-kawan yang di sana ini nama dia, kawan yang di sana ini nama dia. Orang kampung punya nama sendiri sama dia. Biasa itu. Kenapa salat sunnah qabliyah subuh itu disebut salat sunat fajar? Karena pertanda masuk waktu subuh itu terbitnya fajar. Ya, tanda masuk waktu subuh itu terbit fajar. Fajar itu ada 2. Satu fajar kadzib. Kalau kita terjemah fajar kadzib ini fajar bohong. Kenapa? Terlihat di atas sana terang tapi tak lama hilang, gelap balik. Itu fajar kadzib namanya. Kalau fajar shadiq, tampak di ufuk timur terang, makin lama makin terang, makin lama makin terang sampai terbit matahari. Itulah pertanda awal masuk waktu subuh. Orang zaman dulu mereka cerdik melihat alam ni, orang sekarang tak. Orang zaman dulu siang dia berdiri, dia tengok bayang-bayang, dia tahu ni dah masuk waktu zuhur. Orang sekarang tak peduli dia dengan bayang-bayang. Ya kan? Orang dulu petang dia nampak senja tu, dah masuk maghrib ni. Orang sekarang tak peduli, mau senja, mau gelap, mau kiamat, tak peduli dia. Kenapa? Kita hidup di zaman teknologi yang sudah modern. Kita ada jam, ada handphone, bahkan di masjid kalau masuk waktu tit. Jadi orang tak perlu mikir alam ini lagi. Jadi kita wajib. Kenapa nih? Jadi kita perlu mensyukuri itu juga, ya. So itu satu nikmat juga hidup di zaman ini. Jadi tidak susah kita mau tahu waktu solat sekarang. Zaman dulu begitu. 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh ini solat yang sangat luar biasa pahalanya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Bu, mungkin tak kita memiliki dunia dan seisinya? Tak mungkin. Jangankan satu dunia dan seisinya, satu kota Pekanbaru pun tak mungkin kita miliki sendiri. Tak mungkin. Kenapa? Udah dikapling sama orang semua. Kalau kita dapat 2-3 kapling dah mantap tuh. Ya kan? Tak mungkin kita miliki. Tapi dengan 2 rakaat sebelum subuh, kita telah mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai dari dunia dan seisinya. Maka Nabi dalam riwayat yang lain mengatakan, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku sukai dari dunia dan seluruhnya. Sangat besar pahalanya. Maka usahakan supaya selalu solat sunnah qabliyah subuh. Bagaimana caranya? Ya tidur cepat, bangun cepat, bisa solat sunnah qabliyah subuh. Tapi kalau tidurnya jam 3, itu bisa subuh aja bisa pindah ke duha tu. Ini kadang-kadang kita lewat dari perumahan tu jam 12 masih di pos ronda. Bapak ngapain di situ? Satpam atau bukan? Bukan. Terus ngapain di situ? Main gaplek dia. Pulang-pulang ke rumah dah jam 3. Berharap mau solat sunnah qabliyah subuh. Duhanya aja bisa pindah subuhnya bisa pindah ke duha. Maka Nabi itu selalunya tidur cepat. Tak biasa Nabi begadang. Maka Roma Irama itu betul. Jangan begadang katanya. Nabi itu tak suka begadang. Habis Isya Nabi tidur. Nanti sepertiga malam atau tengah malam Nabi bangun. Nabi solat malam. Ya. Dan penutup solat malam Nabi itu setelah selesai semua witir, masuk subuh, Nabi solat sunnah qabliyah subuh di mana? Di rumah. Kenapa? Rumah Nabi tetanggaan sama masjid. Kubur Nabi sekarang, itulah rumah Nabi. Kita bagaimana? Ya terserah. Mau di rumah boleh, tidak di rumah juga boleh. Ukur-ukur aja. Kalau rumah kita dekat sama masjid, kita solat sunat di rumah, tidak telat solat berjamaah ke sini, silahkan di rumah, tidak jadi masalah. Tapi kalau rumah kita jauh, solat sunat qabliyah subuh kita di rumah, akhirnya telat kita solat berjamaah, mending solatnya di sini aja, tidak jadi masalah. Nabi itu dekat betul rumahnya. Biasanya kalau Bilal mau iqamat, Bilal itu datang ke Nabi, ya Rasulullah dah mau iqamat, maka Nabi keluar.
Kita tidak ada yang manggil, tiba-tiba udah qomat aja kan. Baik. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu. Dan salah satu sunnah Nabi, tapi mungkin ini kurang cocok kita amalkan, dan jarang sekali kita amalkan. Nabi setelah solat sunnah qabliyah subuh, apa Nabi lakukan? Biasanya Nabi baring. Nabi baring. Makanya saya bilang ini rada-rada tidak cocok kita amalkan. Kenapa? Kalau kita amalkan bisa jadi terlelap kita lagi tidur, malah tidak jadi solat subuh. Nabi biasanya habis solat sunnah qabliyah subuh, Nabi akan baring. Ini sunnah yang sangat jarang kayaknya diamalkan. Kenapa Nabi baring? Nabi istirahat sebentar, karena Nabi sudah lama solat, mulai dari solat malam sampai ke witir, ya, udah lama Nabi solat, udah lama bangun. Maka menanti iqamat itu Nabi baring. Maka kita lihat kondisinya. Kalau memang kita udah bangun dari jam 3 tadi, udah capek ini solat, silahkanlah. Tapi kalau masih ngantuk-ngantuk baring, yang ada solat subuhnya lewat, ya kan? Apa yang Nabi baca saat solat sunnah qabliyah subuh ini? Rakaat pertama Nabi baca Al-Kafirun, rakaat kedua Nabi baca Al-Ikhlas. Itu saja, ringkas, tidak panjang-panjang. Sampai Aisyah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya lihat engkau solat sunnah qabliyah subuh ini ringkas betul. Kau baca Al-Fatihah tidak wahai Rasulullah? Saya baca, kata Nabi. Jadi Nabi itu ringkas, solat sunnah qabliyah subuh itu ringkas, tidak panjang. Maka surah yang Nabi baca itu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini sunat kita baca dalam 3 solat, terutama dalam 3 solat. Bahkan 4 lah ya. 3 yang berpasangan itu 3. Pertama qabliyah subuh, ya, pertama qabliyah subuh. Yang kedua ba'diyah maghrib. Yang ketiga setelah tawaf. Jadi setelah tawaf sebelum sa'i sunat, solat sunat 2 rakaat. Apa yang dibaca? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu surah yang dibaca, ya. Baik, kita lanjutkan amal yang berikutnya yang mudah dikerjakan, besar pahalanya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, salatul jami' tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajatan. Salat berjamaah lebih utama daripada salat di rumah dan di pasar dengan 25 derajat. Ya. Salat berjamaah lebih utama daripada salat di rumah, di pasar dengan 25 derajat. Pertama dulu gini, anjuran solat berjamaah itu adalah di masjid, bukan di rumah. Saya tersentuh betul dengan seorang tukang. Tak jauh dari tempat saya ada orang buat rumah. Rumah dia itu tak jauh dari masjid. Saya singgah, saya tengok-tengok. Terus saya nanya sama tukangnya, ada di belakang seperti kelihatannya seperti minibar. Biasanya orang itu minibar, begitulah. Saya tanya dia, Pak, ini minibar ya? Bukan Ustaz. Apa itu? Musola. Oh, musola ya? Iya, katanya. Bapak ini entah apa dia buat musola, padahal rumah dia ke masjid cuma 10 langkah, katanya. Oh iya ya, betul juga, saya pikir. Kadang-kadang kita ini masih buat musola di rumah, padahal masjid banyak berserak-serak di mana-mana. Solatlah ke masjid, ngapain kita buat musola di rumah lagi? Ya kan? Bukan berarti berdosa loh nih ya. Tapi masjid lebih utama, ya. Baik. Keutamaannya berapa? 25 darjatan, 25 derajat. Salat kita di masjid daripada salat di rumah 25 derajat lebih baik di masjid. Mungkin gatal perasaan ibu, Ustaz salah 27 katanya. Ya. Hadisnya ada 2. Ada mengatakan 27, ada mengatakan 25. Kenapa beda? Ya tidak apa-apa beda. Berbeda itu tidak apa-apa. Maka kalau orang mengatakan harus sama semua, dari mana pula itu? Tidak ada itu. Manusia aja kodratnya udah beda-beda dari dulu. Syariatnya pun tidak sama. Ada perbedaan dalam Islam dari dulu. Maka kalau orang mengatakan sekarang ini banyak betul ya perbedaan. Bukan sekarang kau yang ketinggalan. Dari dulu udah banyak perbedaan. Kau aja yang ketinggalan. Baru mendengar kajian kau 3 minggu. Dari dulu tuh udah ada perbedaan. Cuma orang biasa-biasa aja. Kau yang mencak-mencak sekarang. Biasa aja.
Kenapa ada perbedaan solat berjamaah? Ada mengatakan 27, ada mengatakan 25. Jawaban simpelnya dibuat Imam Nawawi, karena orang yang datang solat berjamaah itu juga beda-beda. Logis. Ada yang datang solat berjamaah ikut takbir sama imam sampai salam. Ada yang datang cuma dapat 2 rakaat. Ada yang dapat 1 rakaat. Yang paling parah cuma ikut salam sama imam. Apakah dikasih ganjaran yang sama? Oh, enak betul kalau gitu kita tembak di akhir aja. Kalau ganjarannya sama, kita tembak di akhir aja. Ngapain kita ikut lama-lama? Pas mau salam baru masuk. Ganjarannya sama kok. Jadi tidak begitu. Tentu orang yang ikut imam dari awal sampai salam tidak sama ganjarannya dengan orang yang cuma ikut 1 rakaat, bahkan cuma ikut salam sama imam. Cuma tasyahud, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tak sama lah. Ada yang datang solat berjamaah pakaiannya bagus, rapi, harum. Ada yang datang solat berjamaah boro-boro rapi, bau lagi. Kita solatnya di sampingnya buk masam betul orang. Tak khusyuk kita. Mana sama pahalanya? Nabi mengatakan orang yang makan bawang aja jangan dekat-dekat ke tempat solat. Nabi kata, kenapa? Mulutnya bau. Dia tidak. Malam makan durian, makan pete, makan jengkol, ngerokok, bangun subuh, tak sikat gigi, datang ke masjid, amin katanya. Orang yang di samping tu nak pingsan dia rasa. Oh, betul mulut bapak ni. Tak bisa dia ngomong. Malaikat pun tak suka. Maka Nabi itu kalau mau sholat selalu sikat gigi. Bahasa agamanya siwak. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, aku pasti suruh mereka bersiwak ketika setiap hendak sholat. Maka dianjurkan kita untuk membersihkan gigi, mulut setiap hendak solat. Dengan apa? Terserah, penting bersih. Saya Ustaz harus pakai kayu, terserah aja. Tapi kalau saya jujur aja, saya lebih doyan dengan sikat gigi. Kalau saya, kenapa? Saya rasa lebih bersih. Sikat gigi, ada odolnya, berkumur-kumur, bersih. Saya mau tetap pakai kayu, terserah. Mau pakai kayu silahkan. Tapi jangan kau gosok-gosok, udah digosok-gosok kotor, masuk kantong gosok lagi. Itu namanya menggosokkan kotoran ke kotoran. Ini gosok-gosok, masuk kantong. Habis itu gosok-gosok. Daki yang tadi masih nempel, gosokkan lagi. Itu namanya menggosokkan daki ke daki. Ya, terserah aja. Kalau saya jujur aja, ada sekarang sikat gigi, ada odolnya, saya rasa lebih bersih. Saya lebih suka itu. Tapi kalau mau tetap saya harus kayu ini, karena dia memandang yang sunnah itu kayu. Ada sebagian orang, ya terserah aja. Tapi kalau saya sikat gigi lebih doyan. Mau kayu itu ya terserah aja. Di fikih pun tidak begitu ketat dalam siwak itu. Bahkan kain pun di fikih itu dibahas boleh. Alternatifnya itu boleh. Zaman dulu kan masih terbatas. Ya, mungkin di saat itu medianya ya kayu itu. Ya kan? Mungkin kalau di Nusantara zaman-zaman dulu bisa saja mereka pakai sabut kelapa. Mungkin zaman-zaman dulu, ya kan? Tapi kan masa berkembang. Kalau ada yang lebih bagus, yang lebih alternatif, yang lebih simpel, kenapa tidak? Tapi terserah aja. Mau tetap pakai kayu itu pun tidak masalah. Mau pakai sikat gigi juga tidak masalah. Bahkan kalau kasar aja jari boleh. Mau busukkan aja jari itu. Ya. Kalau guru kami dulu di pondok, dia suka diangkat kain pelikat dia tuh, kain sarung dia tuh, gosok-gosok kan dulu. Nggak ada mungkin kayu dia di situ kan. Jadi masalah, yang penting tuh bersih. Nah, itulah intinya, ya. Baik. Jadi itu kenapa ada perbedaan keutamaan sholat berjamaah tadi. Karena orang yang datang sholat berjamaah itu tidak sama. Ada orang datang sholat berjamaah pakaiannya rapi, harum, bersih. Ada orang tidak datang sholat berjamaah pakai celana jeans, pakai kaosnya bertulis-tulis pula lagi, ya kan? Saat dia berdiri masih aman, ruku aman, saat sujud mohon maaf celana dalamnya pun kelihatan. Ada begitu, ya. Biasanya sholat zuhur dan asar, apalagi masjid-masjid pinggir jalan kita singgah, ada ketemu yang begitu, ya. Mohon maaf sampai celana dalamnya pun kelihatan. Kita mau ngasih tahu ndak enak, ndak dikasih tahu ndak enak. Apakah sama kemudian pahala dia dengan orang yang sholat berjamaah yang lain? Ya tentu tidak.
Maka logis ada perbedaan itu tadi logis. Ya. Maka jangan heran kok di sini 27, di sini 25. Enggak apa-apa, itu biasa. Ya. Hadis itu walaupun kelihatannya kontradiktif pada zahirnya, kalau dikaji itu tidak kontradiktif. Boleh tidak minum berdiri? Bapak Ibu, boleh tidak minum berdiri? Tidak boleh. Hadis yang melarang itu ada. Tapi hadis yang menjelaskan bahwa Nabi minum berdiri juga ada. Orang kalau dia tengok teks hadis saja begitu error dia. Sini dilarang, sini Nabi kok minum berdiri? Nabi melanggar larangannya sendiri. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Maka itu ada pembahasan hadis-hadis yang pada zahirnya nampak kontradiktif. Maka digunakan metode al-jam'u namanya. Dikompromikan kedua hadis itu. Ya, kapan Nabi melarang berdiri minum? Ya saat-saat normal. Kapan Nabi minum berdiri? Saat orang terlalu ramai, saat melaksanakan sholat ibadah haji. Kalau Nabi duduk bisa saja diinjak orang. Maka kita lihat kondisinya. Kalau kondisinya tenang, aman, ada tempat duduk, ya minumlah duduk. Tapi mungkin ada kondisi tertentu tidak memungkinkan kita duduk, ya silahkan minum berdiri. Tidak sampai haram kok. Paling tinggi makruh. Sama pertanyaan kedua, boleh tidak kencing berdiri laki-laki? Boleh, kenapa? Ada memang larangan di dalam satu teks, tapi dalam teks lain Nabi saja pernah melakukan. Maka kembali lihat kondisinya. Ada orang kadang-kadang itu masjid-masjid buat toilet kencing berdiri, Yahudi itu katanya. Kok sesimpel itu menyimpulkannya? Jangan-jangan kau pun sering kencing berdiri, ya kan? Tapi teriaknya itu toilet dibuat berdiri, itu toilet Yahudi itu katanya. Jangan-jangan dia pun sering buat. Kok semudah itu mengatakan Yahudi? Tengok dulu. Ada orang kalau dia turun aja ke bawah dan tidak bisa bangkit. Kenapa? Engsel lututnya dah rusak. Kalau dia punya toilet yang jongkok itu tidak bisa dia bangkit. Susah payah dia. Berdiri aja lah. Susah-susah mau mengeluarkan air aja pun. Ya kan? Daripada tumbang di kamar mandi yang jongkok itu, cari yang berdiri. Apa susahnya? Islam itu tidak susah, simple. Ya kan? Ada orang kadang-kadang mudah saja memvonis. Itu kalau kencing berdiri, toiletnya berdiri, itu toilet Yahudi itu katanya. Mana pula lah rujukannya itu. Ya kan? Jadi Islam itu agama yang logis dan simpel, tidak memberatkan umatnya. Maka kita melihat sikonnya, situasi dan kondisinya seperti apa. Kalau memang dalam keadaan normal, bagus semua, ya silahkanlah jongkok. Tapi kadang-kadang kita berada di suatu tempat, mohon maaf, toilet mau jongkok aja tidak ada. Apakah kamu menahan kencing begini terus? Kalau saya keluarin aja di berdiri itu. Pada penyakitan awak, ya kan? Anda kadang-kadang di tempat tertentu dah nggak ada pilihan, cuman itu. Apa ditahan terus begini berjam-jam? Tidak mungkin juga. Keluarin aja di situ, tidak apa-apa. Ya, boleh. Paling tinggi hukumnya makruh, tidak sampai haram. Nah, begitulah. Baik. Bagaimana supaya mendapatkan, dah habis waktu belum? Belum ya? Bagaimana supaya mendapatkan ganjaran salat berjamaah itu maksimal? Nah, kita kan pengennya yang maksimal. Nabi memberikan panduan, fa inna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana. Yang pertama, berwuduklah. Terlebihkan lebih kurang 15 menit ya. Pertama, berwuduklah dan sempurnakanlah wuduk itu. Dan sebaiknya wuduknya di rumah. Kalau mau sholat berjamaah, sebaiknya wuduknya di rumah. Jadi dari rumah mau datang ke masjid ini sudah dalam keadaan wuduk. Ini bukan berarti tidak boleh berwuduk di masjid loh ya. Jangan salah faham. Nanti dibilang pula ustaz tu bilang tidak boleh berwuduk di masjid. Boleh. Tapi sebaiknya kita keluar dari rumah itu sudah berwuduk. Begitu ya.
Wa atal masjid la yuridu illa shalah. Setelah itu baru dia datang ke masjid, tidak ada tujuan kecuali untuk solat. Bukan karena dia RT. Anda kadang-kadang karena dia RT, mohon maaf kalau ada Pak RT di sini. Bukan RT yang di sini. Ada kadang-kadang karena dia RT, karena dia tokoh masyarakat, tak pergi ke masjid, seganlah katanya. Pergi juga lah dia. Bukan karena mau solat. Ini salah nih. Niatnya harus la yuridu illa shalah. Niatnya harus mau solat. Bukan karena saya RT, bukan karena saya mau nyalon, bukan karena ini, bukan karena itu, mau sholat. Bukan embel-embel yang lain, ya, itu harus clear. Maka kalau begitu, lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu biha darajah. Maka kalau begitu niatnya, begitu caranya, setiap langkahnya itu ditinggikan Allah darajatnya, wa hatta anhu khati'ah, dan dihapuskan dosanya. Hatta yadkhulul masjid, sampailah dia masuk ke dalam masjid. Di jalan aja udah dapat banyak pahala. Tapi caranya dengan tadi, wudu, niatnya baik, maka setiap langkah itu pahala ampunkan dosa, pahala ampunkan dosa, pahala ampunkan dosa. Ya. Wa idza dakhala al-masjid kana fi salatin. Kemudian apabila dia masuk ke dalam masjid yang didirikan di situ salat, selama dia berada di dalam salat itu, dia berada di tempat salat itu, maka tusalli alaihil malaikah, malaikat akan senantiasa bersolawat kepada dia. Maka kalau kita datang ke masjid ini, selagi kita ada dalam masjid ini, malaikat tak berhenti bersolawat kepada kita. Maka sejak kita datang tadi sampai sekarang, malaikat bersolawat, ya, walaupun kita tak nampak, kita tak lihat, tapi ada malaikat, ya. Apa solawat malaikat itu? Doa, mereka mendoakan kita. Apa doa mereka? Kata Nabi, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Itulah doa malaikat selama kita ada di dalam masjid, tak berhenti. Maka kalau bisa subuh, ya, terutama mungkin bapak ibu yang sudah tidak banyak aktivitas, anak-anak sudah nikah semua, dah besar-besar, kerja sudah pensiun, tiap bulan hanya ambil pensiunan, makan minum, tinggal itu lagi aktivitas, maka nyaman-nyamankanlah di masjid ni. Kalau habis solat subuh tu di sinilah dulu. Dan tidak ada kajian, duduk aja di sini. Kalau sempat berzikir, berzikirlah. Bisa baca Quran, baca Quran lah. Duduk aja pun dah dapat pahala. Ya, bersolawat terus malaikat sampai masuk waktu syuruk. Bila masuk waktu syuruk, solat sunat, dapat ganjaran yang sangat besar. Dan inilah ibadah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kita lanjutkan amalan yang berikutnya yang mudah dikerjakan dan besar pahalanya, masih berkaitan solat berjamaah. An Abdurrahman bin Abi Amrah, dari Abdurrahman bin Abi Amrah, dakhala Utsman bin Affan al-masjid ba'da salatil maghrib. Utsman bin Affan masuk ke dalam masjid setelah salat maghrib. Faqa'ada wahdah, lalu dia duduk bersendiri. Faqa'adtu ilaihi, maka aku pun duduk di sampingnya, kata Abdurrahman bin Abi Amrah ni. Lalu Utsman berkata, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, berarti ini sepupunya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Siapa yang solat isya berjamaah seperti solat setengah malam, maka solat isya berjamaah itu besar betul pahalanya. Siapa yang solat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seolah-olah dia solat setengah malam. Kata kalau kita sebut misalkan malam itu 12 jam, maka setengah malam itu 6 jam. Sanggup tidak kira-kira kita solat non-stop 6 jam? Rasanya tak sanggup kita, sempoyongan kita tuh. Tapi dengan datang solat isya berjamaah, kita bisa dapat fadilah seperti salat qama nisfal lail, seperti salat setengah malam. InsyaAllah, ya.
Kemudian waman shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuhnya berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, seolah-olah dia salat sepanjang malam. Maka isya dan subuh ini jaga betul. Yang lain juga penting. Isya dan subuh ini ada keutamaan tersendiri. Isya dan subuh ini, kata Nabi, dua salat yang paling berat bagi orang munafik. Jadi munafik zaman Nabi itu masih solat, Bapak Ibu. Maka kalau ada hari ini orang mengatakan saya Islam tapi tak solat, itu lebih parah dari munafik zaman Nabi. Ya. Innal munafiqina idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, idza qamu ila shalah, apabila mereka mendirikan salat, qamu kusala, mendirikan salatnya malas-malasan. Maka kalau malas saja salat, itu dah ada kemunafikan pada dirinya. Dia dengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar, dah zuhur lagi, kata. Macam kesal dia mendengar suara azan tu. Ada orang begitu kan? Dia dengar azan asar juga begitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Dah asar lagi, cepat betul lah. Kecewa dia mendengar suara azan tu. Ini munafik nih. Ada sifat nifak pada diri dia. Orang beriman ketika dia mendengar seruan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hatinya gembira. Orang munafik, berat betul ini. Malas dia. Dia tetap pergi tapi malas. Itu munafik. Jadi Nabi mengatakan ada dua solat paling berat bagi orang munafik, yaitu solat Isya dan subuh. Mafhum mukhalafahnya, orang yang konsisten solat Isya dan subuh berjamaah, insya Allah dibersihkan sifat-sifat kemunafikan dari diri dia. Maka Bapak Ibu kalau mau cari menantu, cari yang solat Isya dan subuh berjamaah. Survei betul, tapi jangan sampai tahu dia bapak mau datang. Datang dia nanti. Diam-diam datang ke kompleknya, tanya, "Nak, kamu tinggal di mana?" "Tinggal sini, Pak." "Masjid apa dekat situ?" "Ini, Pak." Datanglah Isya situ. Tengok-tengok, nampak tak batang hidung dia? Subuh datang lagi, tengok-tengok, nampak tak batang hidung dia? Kalau tak nampak, jangan bagi sama dia, anak gadismu. Dikecewakan nanti sama dia. Cari betul itu, ya, solat Isya sama subuhnya berjamaah, ya, karena itu berat betul bagi orang munafik tuh. Orang-orang yang ada sifat nifak kemunafikan pada dirinya, berat betul dua solat itu. Kenapa? Di Isya dia sudah ngantuk, di subuh dia masih tidur. Akhirnya tak melakukan. Maka lakukan ini, ya. Baik, satu hadis lagi lah, ya. Mana saya pilih nih? Satu hadis lagi untuk kita baca subuh ini. Okey, ini hadis terakhir sebelum kita tutup, ya. Hadis dari Abdullah bin Abbas. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma an Juwairiyah, an Ummul Mukminin Juwairiyah. Hadis ini dari salah seorang istri Nabi yang bernama Juwairiyah. Juwairiyah cerita, Abdullah bin Abbas juga menceritakan hadis ini. Kharaja min indiha bukratan hina shalla subuh wa huwa fi masjidiha. Nabi keluar untuk salat subuh. Juwairiyah istri Nabi ini ada di atas sajadahnya, beribadah di situ. Artinya suami istri cepat bangun, ya. Nabi cepat bangun, istrinya juga cepat. Nabi ke masjid, Juwairiyah sudah di atas sajadah. Thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah. Lepas tu Nabi balik, sudah masuk waktu duha, Juwairiyah masih di atas sajadah tu. Luar biasa betul. Nabi tinggalkan solat subuh atas sajadah, Nabi balik setelah duha masih di atas sajadah. Apa kerjanya di situ? Berzikir, bukan main handphone. Kita ni ada kadang-kadang duduknya memang di atas sajadah, tapi kerjanya bukan handphone. Ya, duduknya memang di atas sajadah, tapi kerjanya tengok handphone. Kita pikir berzikir dari situ, rupanya berzikir dengan WhatsApp, berzikir dengan Facebook, berzikir dengan TikTok, berzikir dengan
YouTube dan lain-lain sebagainya. Itu zikir dia rupanya. Ini berzikir dia di situ. Lalu Nabi mengatakan, mazilti 'alal halil lati faraqtuki 'alaiha, wahai Juwairiyah, masih begini aja dari tadi. Qala na'am, qalat na'am. Dia berkata, ya wahai Rasulullah, aku masih di sini sejak tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada Juwairiyah, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat law wuzinat bima qulti mundzul yaum lawazanathun. Nabi mengatakan, wahai Juwairiyah, tadi setelah aku tinggalkan engkau, aku membaca 4 kalimah, dan 4 kalimah ini aku ulang sebanyak 3 kali. Seandainya 4 kalimah yang kubaca 3 kali itu ditimbang pahalanya, lebih berat daripada amalmu sepanjang kau lakukan tadi. Ya. Juwairiyah sebelum subuh sampai ke duha di atas sajadah, itu bisa 2 jam itu, bahkan bisa 3 jam itu, ya kan? Nabi baca 4 kalimah 3 kali bisa mengalahkan ibadah yang 2 jam 3 jam tadi pahalanya. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini ada berbagai riwayat ini. Ada yang bacaannya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi, subhanallahi wa bihamdihi ridha nafsi, subhanallahi wa bihamdihi zinata arshi, subhanallahi wa bihamdihi wa midada kalimati. Jadi ada berbagai riwayat. Pilih aja mana yang mudah. Yang pertama tadi mudah, silahkan. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.